Stellar Transformations, episode 76. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu dan Lier masuk ke aula utama secara berurutan. Xiaolu, Taisan, ada apa di sini? Apakah pria di belakangmu suamimu, Xiaolu? Tanya Qin Yu sambil tersenyum acuh tak acuh. Xiaolu menatap Qin Yu. Tak lama kemudian, matanya berkaca-kaca. Setelah Qin Yu meninggalkan benua Qianlong untuk memasuki samudera tak berbatas, tak seorang pun tahu kapan ia akan kembali atau bahkan apakah ia akan kembali. Xiaolu juga berduka atas kepergian Qin Yu, sehingga ia terus berlatih keras sejak saat itu. Kakak Yu, Xiaolu tiba-tiba naik dua anak tangga dan memeluk Qin Yu. Ia tak kuasa menahan air matanya. Mata Taisan juga sedikit memerah. Saat ini, Iron Man ini juga sangat bersemangat. Baiklah, jangan bertingkah seperti anak kecil. Sekarang kamu sudah menjadi istri, jadi kamu harus sedikit berbudi luhur. Mengerti? Qin Yu mengelus bahu Xiaolu dan menghapus air matanya. Setelah itu, dia menatap Tang Yuan dan bertanya, kamu Tang Yuan, kan? Apakah kamu suami adik perempuanku? Tang Yuan pada dasarnya adalah seseorang yang tidak takut pada apapun, tetapi sekarang dia menjadi agak berhati-hati. Sebab, lelaki di hadapannya adalah Pangeran Yu dari dinasti Qin, pakar luar Xiantian yang tak tertandingi di benua Qianlong, yang bahkan menjadi seorang Xiuzenis di usia 20 tahun dan merupakan pemenang pertempuran legendaris di Sungai Wu. Kakak ipar, nama saya Tang Yuan, nama panggilan Qinglan. Saya persis suami Xiaolu. Tang Yuan pun tenang setelah beberapa saat dan berkata dengan sopan. Namun, ia memanggil Qin Yu, kakak ipar, agar jarak di antara mereka segera berkurang. Qin Yu diam-diam menyetujui perilakunya. Xiao Yu, tidak ada sedikit pun berita tentangmu selama 10 tahun. Hari ini kita harus minum sampai mabuk. Qinglan, aku akan menunda hukuman militer ini untuk sementara waktu. Cepat siapkan pesta yang meriah dengan anggur berkualitas. Kali ini aku dan saudaraku bisa minum sepuasnya. Taisan sekarang sangat bersemangat. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Dasan, hari ini aku akan minum bersamamu sampai kamu tidak tahan lagi, oke? Pada level Qin Yu saat ini, dia bisa minum anggur sebanyak yang dia suka, jadi bagaimana mungkin dia bisa takut minum? Keren, Tang Qinglan, kenapa kau berdiri di sana? Kenapa kau tidak pergi bersiap-siap? Taisan tiba-tiba menatap Tang Yuan. Ekspresi wajah Tang Yuan menegang. Ia memaksakan senyum, kakak ipar, tadi kau bilang akan menunda hukuman cambuk militer untuk sementara, kan? Tapi hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan karena kedatangan Pangeran Yu, jadi bisakah kau membebaskanku dari hukuman cambuk ini? Omong kosong, cepat siapkan pestanya, kata Taisan dengan marah. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Dasan, apa kau jadi bodoh? Dia tidak perlu pergi menyiapkan pestanya sendiri. Tadi pengurus rumah tangga itu langsung pergi setelah mendengar apa yang kau katakan. Mungkin dia pergi untuk menyiapkan pestanya. Qinglan sedang mempermainkanmu. Tang Yuan menatap Qin Yu dengan sedikit terkejut, kakak ipar, tadi pengurus rumah tangga ada di depan pintu dan kamu membelakanginya, bagaimana kamu bisa tahu apa yang sedang dia lakukan? Dia tidak mengenal ilmu bela diri, bahkan tidak mengetahui tentang keberadaan indera suci. Suamiku, bagaimana mungkin kau bisa membayangkan kekuatan sihir kakakku Yu? Xiaolu membantu Qin Yu menjawab, kekuatan sihir? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Kalau soal kekuatan sihir, aku jauh lebih rendah daripada adik perempuanku. Perkenalkan, wanita ini adalah adik perempuanku, Lier. Ia menarik tangan Lier lalu memperkenalkannya kepada semua orang. Lier menatapnya, tetapi tidak menarik tangannya. Setelah Qin Yu menarik tangan Lier untuk pertama kalinya, ia tidak terlalu melawan ketika Qin Yu menarik tangannya lagi. Ada sedikit kepuasan di mata Qin Yu karena rencananya berhasil, tetapi sayangnya ia tidak melihatnya. Lier mengangguk kepada semua orang sambil tersenyum acuh tak acuh. Kakak Lier, apa kau benar-benar adik perempuan adikku Yu? Xiaolu menatap ragu ke arah Qin Yu dan Lier. Yaner, katanya tiba-tiba. Sebuah kepala kecil mencuat dari sudut aula utama. Mata hitam berkilau itu sungguh menggemaskan. Yaner, kemarilah. Cepat beri salam pada pamanmu. Xiaolu memanggil anak laki-laki kecil itu. Anak laki-laki ini tak lain adalah putranya, Tang Yan, yang tampak baru berusia sekitar 3 tahun. Rambutnya disisir rapi dan pipinya kemerahan. Tang Yan berjalan ke arah Qin Yu lalu menatap Lier. Ia mendongak dan bertanya dengan ragu, Paman,
Paman baru saja bilang dia punya kekuatan sihir, kan? Apa itu? Ngomong-ngomong, apa kekuatan sihir kakak Lier? Xiaolu juga mulai ragu. Dia bisa menyembuhkan lenganmu yang terputus. Qin Yu menatap mata Xiaolu dan berkata perlahan. Xiaolu, Tang Yuan, Nyonya Tang dan Taesan semuanya tercengang. 3 hari kemudian, Qin Yu, Lier, Xiaolu, Tang Yuan dan Taesan sedang berjalan di jalanan kota Suyan. Dasan, bagaimana perasaanmu menjadi komandan kota Suyan ini? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Taesan berpikir sejenak dan berkata, aku merasa biasa saja. Hanya saja, berurusan dengan anak-anak beberapa pejabat agak merepotkan. Tapi rasanya cukup menyenangkan saat aku makan dan minum bersama saudara-saudaraku itu. Xiao Yu, kau lihat putraku yang tegap dan baik hati, dia sangat kuat, kan? Ya, dia luar biasa kuat. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah bisa minum anggur. Qin Yu tak kuasa menahan senyum. Tiba-tiba wajahnya berubah warna. Lalu ia tersenyum tipis. Taesan, di kota Suyan ini ada seorang pemuda yang gemar memegang kipas lipat. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, dan dia cukup imut dan tampan, kan? Ada kepang kecil di belakang kepalanya. Qin Yu bertanya pada Taesan. Yang terakhir berkata sambil, ya, tentu saja. Ini putra gubernur kota Suyan kita, yang satu geng dengan si Tang Qinglan ini. Saudara Xiao. Tang Yuan menatap Qin Yu dengan ragu. Qin Yu berkata sambil mengangguk, Tang Yuan, temanmu ini kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya karena dia telah mengganggu seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. Sun Feng, putra gubernur kota Suyan, gemar menjalin banyak hubungan romantis dengan perempuan, sehingga ia dan Tang Yuan cocok. Ia terkadang menjalin hubungan dengan perempuan dari keluarga terpandang, tetapi ia melakukannya hanya untuk bersenang-senang dan tidak pernah benar-benar memanfaatkan mereka. Hari ini, Sun Feng dan beberapa pelayan pria sedang berjalan-jalan di jalan utama. Wow, cantik sekali, cantik sekali. Aku jatuh cinta padanya. Ia menatap seorang wanita di dekatnya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Wanita di depannya berpakaian serba ungu tanpa senyum sedikit pun. Ada aura yang sangat muram pada dirinya, tetapi karena fitur wajahnya bisa dibilang sempurna, orang-orang akan menganggapnya Ratu Es. Bibirnya yang ungu bahkan menambah auranya yang agung dan dingin. Nona muda, namaku Sun Feng, Sun Xiao. Sun Feng melangkah maju dan berkata dengan senyum ramah yang ia anggap paling ramah. Enyah. Wanita berbaju ungu itu berkata tanpa ekspresi. Matanya berkilat dingin. Sun Feng terkejut. Ia tak kuasa menahan rasa malu. Namun, ia memiliki kulit yang luar biasa tebal sehingga ia terus berkata sambil tersenyum, Nona, saya sangat mengenal kota Suyan dan setiap sudutnya. Jika Anda ingin berjalan-jalan, saya pasti akan menjadi pemandu wisata terbaik. Tatapan mata wanita berpakaian ungu itu tiba-tiba berubah muram. Astaga, saudara Xiao, sejak kapan kau begitu sopan mengejar wanita cantik? Wanita cantik, aku Wang San dari klan Wang di kota Suyan. Bagaimana kalau kau ikut aku ke klan Wang untuk melihat-lihat sebentar? Sebuah suara yang agak tajam terdengar. Pada saat yang sama, 2 orang antek pergi ke arah wanita berpakaian ungu ini untuk menangkapnya. Wang San berbeda dengan Sun Feng. Sun Feng paling sering mengerjai wanita, tapi Wang San malah menculik mereka. Kalian semua, mati. Mata wanita berbaju ungu itu memancarkan dingin. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan berbagai sinar cahaya ke sekitarnya. 2 antek klan Wang yang paling dekat dengannya hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Sun Feng diam-diam terkejut. Mengingat kekuatannya yang lemah, ia sama sekali tidak bisa menghindar. Nona Situ, jika kau ingin membunuh seseorang di dinasti Qinku, setidaknya kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Qin Yu langsung muncul di hadapan Sun Feng seolah menggunakan teleportasi. Sinar cahaya yang ditembakkan wanita berpakaian ungu ke arah tempat Qin Yu berdiri dengan mudah dihalangi olehnya. Sedangkan Wang San di arah lain, seperti para pelayannya, ia hancur berkeping-keping. Darahnya berceceran di tanah. Wajah Sun Feng memucat dan dipenuhi rasa tak percaya. Ia tak pernah menyangka kecantikan sedingin es ini adalah dewa yang begitu mematikan. Wanita cantik bergaun ungu itu menatap Qin Yu. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, pemandangan yang langka. Mungkin saja ia menganggap tindakan ini sebagai senyuman. Tuan Menara Qin Yu, sikap wanita itu cukup sopan. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Nona Situ, kenapa kau malah jalan-jalan sendirian di kota Suyan, bukannya tinggal bersama kakak Ida? Bocah ini punya koneksi dengan suami adik perempuanku, jadi aku tak tega melihatnya mati. Wanita cantik berpakaian ungu ini tak lain adalah Situ Sue, salah satu dari 3 pemimpin Purple Flame Devilish Dungeon.
Karena kepala menara Qin Yu sudah beraksi, aku akan mengampuni bocah ini kali ini. Situ Sue melirik Sun Feng lalu menatap Qin Yu, lalu berkata, kepala menara Qin Yu, Yida dan Jiao Jiu ada di kota Suyan. Mungkin mereka sedang berada di suatu tempat di kota ini sekarang. Qin Yu menganggukkan kepalanya. Saudara Xiao, Tang Yuan akhirnya berlari ke tempat kejadian dari kejauhan. Baru saja, Qin Yu, Tang Yuan, dan yang lainnya berjarak 1 kilometer dari Sun Feng. Namun, bagi Qin Yu, jarak ini dapat ditempuh dalam 1 langkah dan sekejap, jadi wajar saja ia dapat menyelamatkan nyawa Sun Feng tepat pada waktunya. King Lan, mereka, dan Wang San semuanya telah hancur berkeping-keping. Saat ini, jantung Sun Feng masih berdebar kencang. Melihat pemandangan ini dan menyadari perkenalan antara Qin Yu dan wanita cantik bergaun ungu itu, Tang Yuan menyimpulkan bahwa wanita itu kemungkinan juga seorang Xiu Zhennis. Ia segera berkata kepada Sun Feng, saudara Xiao, kau pasti ingin mati. Kenapa kau memprovokasi dia? Sun Feng menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Situ Sue dan berkata dengan suara rendah, King Lan, kurasa aku jatuh cinta padanya. Ia pikir tidak ada yang bisa mendengarnya ketika ia berbicara dengan suara rendah seperti itu, tetapi tepat setelah ia mengatakannya. Qin Yu tiba-tiba berbalik dan menatap Sun Feng dengan takjub. Situ Sue juga menatap Sun Feng. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi sangat aneh. Bocah ini, Qin Yu tidak tahu harus berkata apa saat ini. Situ Sue adalah iblis betina nomor 1 di Purple Flame Devilish Dungeon dan seorang Xiu Mois tahap awal Kongming. Bahkan Qin Yu pun tak sekuat dia, namun kini bocah biasa telah jatuh cinta pada ahli jalur Xiu Mo tingkat atas seperti itu. Benar-benar gila. Senyum tipis muncul di sudut mulut Qin Yu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat Qin Yu dan Situ Sue menatapnya seperti itu, Sun Feng memikirkan kekuatan sihir mereka barusan dan menyadari bahwa kata-katanya kemungkinan besar telah didengar oleh mereka. Pikirannya sudah diketahui oleh mereka, tetapi tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Situ Sue. Apakah Anda Nona Situ? Tanya Sun Feng sambil tersenyum. Ia masih ingat apa yang baru saja dikatakan Qin Yu dan Situ Sue. Namun Situ Sue tidak mengatakan apapun, matanya masih sedingin es. Saya Sun Feng, Sun Xiao. Nona Situ, saya sungguh-sungguh menyukaimu. Tapi, cinta harus datang dari kedua belah pihak. Saya pasti tidak akan mengganggumu. Selama kau ingat bahwa di kota Suyan ada seorang pria bernama Sun Xiao yang menyukaimu, itu sudah cukup bagiku. Ada senyum tenang dan ramah di wajah Sun Feng. Haha, Situ Sue, ada yang menyukaimu. Astaga, apa matahari terbit di barat hari ini? Seorang pria berotot bergegas menghampiri, lalu menatap Sun Feng dan berkata, Nak, kau mau ku beritahu berapa umur Nona Situ ini? Haha, Jiao Jiu. Situ Sue melambaikan tangannya. Percikan listrik ungu menyembur keluar. Jiao Jiu melambaikan tangannya. Cahaya berbentuk bulan sabit melesat keluar dan bertabrakan dengan percikan listrik ungu itu. Keduanya pun menghilang. Situ, kita sudah berteman bertahun-tahun, hari ini seseorang terang-terangan bilang dia mencintaimu, jadi aku juga ikut senang. Jiao Jiu lalu tertawa dan berkata kepada Sun Feng, Nak, biar ku beritahu sesuatu. Tahun ini, Nona Situmu sudah, Situ Sue, bolehkah aku menyelesaikan ucapanku? Jiao Jiu dan Situ Sue saling bertukar pukulan. Situ Sue menatap Jiao Jiu dengan mata muram, tutup mulutmu sedikit, atau, hari ini aku akan melawanmu sampai mati. Jiao Jiu terkejut, dia langsung berhenti bicara. Situ, kau dan Jiao Jiu sudah bertarung selama bertahun-tahun, tapi kau belum pernah bilang akan melawannya sampai mati sebelumnya. Sekarang, kau bilang begitu karena seorang manusia. Mungkinkah? Seorang pria berambut ungu muncul dengan nada mengejek. Dia tampak sangat jahat dan aneh. Situ Sue mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Lagi pula, pria ini adalah raja penjara bawah tanah Yida, seorang ahli tahap Kongming akhir yang jelas bukan tandingannya. Tuan Menara Qin Yu. Yida menatap Qin Yu dan mengangguk kecil. Saudara Yida. Qin Yu juga mengangguk. Saat itu, berbagai kelompok penjaga kota bergegas ke tempat kejadian. Qin Yu segera berkata kepada Taisan di satu sisi, Dasan, tangani orang-orang mati ini dengan santai. Kau tidak perlu terlalu peduli dengan masalah ini. Taisan juga tahu bahwa orang-orang di depannya bukanlah orang biasa. Ia mengangguk tanpa ragu, lalu memerintahkan para penjaga untuk membereskan mayat-mayat yang berserakan di sekitarnya. Saudara Yida, ayo kita pergi ke restoran itu untuk mengobrol, kata Qin Yu dengan antusias. Silakan, Yida mengangguk. Segera, Qin Yu, Yida, Situ Sue, Jiao Jiu dan Lier semuanya menuju restoran itu. Sadarlah, Xiao.
Situ Sue itu bukan orang biasa. Berhentilah bermimpi, ya, kata Tang Yuan dengan sungguh-sungguh. Karena hubungannya dengan Qin Yu, Xiao Lu tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xu Zhennis, dan tentu saja Tang Yuan telah mempelajari beberapa di antaranya darinya. Alhasil, ia bisa menebak identitas Situ Sue. Sun Feng, bagaimanapun, berkata dengan tegas sambil menggelengkan kepalanya, tidak, King Lan, saat itu Xiao Lu adalah seorang ahli Xiantian, tetapi kamu mengejarnya dengan cara yang sama, bukan? Aku berbeda, jelas berbeda. Ketika Tang Yuan baru saja mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba, angin kencang muncul di jalanan yang tenang. Angin kencang yang aneh ini berhenti dalam sekejap. Akhirnya, Sun Feng, Tang Yuan, dan yang lainnya melihat pemandangan yang membuat mereka tercengang. Tak jauh di depan mereka, lebih dari 10 makhluk muncul begitu saja dalam waktu singkat antara kemunculan dan hilangnya angin. Kalian semua tetap di sini. Aku akan menemui Raja Penjara Bawah Tanah. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain. Di lantai 2 restoran, hanya ada orang-orang seperti Qin Yu dan Yida karena pelanggan lain di sini sudah pergi. Saudara Yida, caramu agak terlalu kejam. Mungkinkah kau tidak tahu cara menggunakan uang? Qin Yu melihat benda yang sebelumnya merupakan batu besar berwarna-warni yang digunakan sebagai dekorasi restoran. Batu besar itu telah berubah menjadi gumpalan cairan beku. Baru saja Yida meletakkan tangannya di atas batu itu. Batu itu langsung meleleh. Tetapi tak lama kemudian, batu cair itu tiba-tiba membeku sepenuhnya. Setelah itu, Yida melirik semua orang di sekitarnya, dan semua pelanggan itu pun segera turun ke bawah. Uang, Yida tersenyum acuh tak acuh, lalu langsung memilih tempat duduk. Ia menunjuk kursi di seberangnya dan berkata kepada Qin Yu, silakan duduk. Qin Yu duduk di depan Yida seperti yang diperintahkan, sementara Lier duduk di meja lain di sebelahnya. Saudara Yida, Anda sudah tinggal di benua Qianlong selama beberapa waktu, apakah Anda sudah mencapai hasil? Qin Yu mengangkat piala, menuangkan anggur, dan minum sendiri. Ia sama sekali tidak peduli dengan Yida. Yida melambaikan tangannya. Sebuah kendi melayang dari satu sisi. Ia juga menuangkan anggur dan minum sendiri, sambil berkata, hasil. Pasukan Menara Bintangmu yang dikirim ke sini hanya kalah banyak dari pasukan wilayah abadi Penglai. Kalau kau belum mendapatkan hasil, bagaimana mungkin aku bisa? Siapa bilang aku tidak mendapat hasil apapun? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Oh, Yida menatap Qin Yu. Kau sudah menemukan pedang giok ke-9. Qin Yu menggelengkan kepala dan berkata, aku belum menemukannya. Itu hanya kotak giok hitam. Yida segera memfokuskan perhatiannya. Namun, Qin Yu berkata sambil mendesah, sayang sekali, kotak giok hitam itu bukan yang berisi pedang giok ke-9. Ada banyak sekali kotak giok hitam di Wilderness. Yida sedikit mengernyit. Menurutnya, Wilderness yang luas kemungkinan memiliki cukup banyak bahan tempa alami, tetapi kotak giok hitam bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh alam. Satu-satunya penjelasan untuk benda-benda semacam ini yang muncul di Wilderness adalah seseorang membuatnya karena bosan dan kemudian meletakkannya di Wilderness. Yida tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal tidak masuk akal seperti itu. Tentu saja tidak banyak, kata Qin Yu yakin. Namun, ia berpikir dalam hati, hanya ada 7 atau 8. Yida tersenyum tipis, jarang terlihat, kau hanya kurang beruntung. Kalau anak buahku menemukan kotak giok hitam, pasti ada pedang giok ke-9 di dalamnya. Kau percaya atau tidak? Aku tidak. Qin Yu menatap matanya. Tunggu sebentar, anak buahku akan datang, kata Yida sambil tersenyum. Ia sudah menerima pesan dari bawahannya yang mengatakan mereka telah mendapatkan kotak giok hitam yang bahkan berisi mantra pembatas, jadi wajar saja ia senang dalam hati. Ia juga tidak takut Qin Yu merebutnya karena Qin Yu tidak sekuat dirinya. Wah, percaya diri sekali, saudara Yida. Qin Yu perlahan meminum anggurnya sambil menunggu. Raja Penjara Bawah Tanah. Sebuah siluet bergegas naik ke lantai 2 lalu langsung berlutut. Namun, ia sedikit ragu ketika melihat Qin Yu. Tuan Menara Qin Yu bukan orang luar. Ceritakan saja semuanya padaku. Yida berkata dengan acuh tak acuh. Bawahan itu langsung mengulurkan tangan dan sebuah kotak giok hitam melayang keluar dari gelang penyimpanannya. Dengan menggunakan indera sucinya, Qin Yu tahu bahwa ini tak lain adalah salah satu kotak giok hitam palsunya. Sedangkan untuk mantra pembatasan pada kotak giok hitam, dia sendiri yang menyuruh Yan Rui untuk mengucapkannya. Yida menembakkan seberkas cahaya dari tangannya langsung ke kotak giok hitam itu. Namun, mantra pembatas itu ternyata mudah sekali dipatahkan. Wajah Yida langsung berubah warna. Ia pernah mendapatkan kotak giok hitam sebelumnya, jadi wajar saja ia tahu betapa sulitnya menghilangkan mantra penghapus debu dari sebuah kotak.
Saudara Yida, bukankah kau bilang kalau anak buahmu punya kotak giok hitam, pasti isinya pedang giok ke-9. Ayo kita buka dan lihat, kata Qin Yu sambil tersenyum di satu sisi. Dengan dengusan dingin, Yida langsung melempar kotak giok hitam itu ke lantai. Terdengar suara dentuman dan kotak giok hitam itu pecah berkeping-keping. Giok hitam adalah jenis giok biasa, dan mantra pembatas Yan Rui telah dihapus oleh Yida, sehingga kotak giok hitam itu langsung hancur ketika Yida melemparkannya ke lantai dengan marah. Selembar kertas kemudian melayang keluar dari dalam kotak giok hitam yang hancur itu. Di dalamnya tertulis kotak giok hitam, terbuat dari giok hitam berkualitas tinggi, senilai 100 sice perak. Saudara Yida, ini. Qin Yu berpura-pura terkejut. Yida berkata sambil tertawa dingin beberapa kali, aku penasaran siapa orang yang mempermainkan kita ini. Dilihat dari karakter semua orang, mungkin naga biru sialan itu. Dia yang paling suka main-main. Tuan Naga Biru, ini mustahil, kan? Kata Qin Yu membenarkan naga biru. Mustahil. Dalam benaknya, Yida geram kepada orang yang membodohinya dengan kotak giok hitam palsu itu. Kau baru kenal Azure Dragon sebentar. Dia paling suka ikut campur urusan orang lain dan juga suka mempermainkan orang. Dia biasanya mempermainkan orang dan mengacaukan situasi mereka. Yida telah menderita di tangan Azure Dragon bukan hanya sekali. Qin Yu merenung sejenak dan menyadari bahwa naga biru memang suka bersenang-senang dan membuat keributan. Sayang sekali bagi naga biru, ia telah dijadikan kambing hitam bagi Qin Yu. Luas permukaan wilderness terlalu besar, sementara target pencariannya adalah sebuah kotak giok hitam kecil, jadi wajar saja jika semua orang harus mencari dengan hati-hati dan perlahan. Oleh karena itu, meskipun indera suci digunakan, waktu yang sangat lama tetap akan dibutuhkan. Namun, Qin Yu sangat puas dengan cara ia menjalani hari-harinya. Ketika ia tidak bermeditasi atau berlatih, ia sering bermain catur dengan liar, atau tepatnya, kalah telak oleh liar dalam permainan catur, atau mengobrol dengan kerabatnya. Ia bahkan menghabiskan lebih banyak waktu mengunjungi berbagai kota besar dan tempat-tempat indah di benua Qianlong bersama Lier. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, hubungan antara Qin Yu dan Lier juga semakin membaik, tetapi mereka tidak pernah membicarakan siapa yang mereka cintai dan agak mengabaikan perasaan satu sama lain. Mereka juga tidak terlalu peduli ketika kerabat mereka bercanda tentang mereka. Namun, junior mereka, yaitu beberapa pangeran, akhirnya mulai mengejar para gadis. Sudah 10 tahun. 10 tahun telah berlalu. Selama periode ini, keenam kekuatan tersebut telah mengerahkan lebih dari 10.000 pasukan masing-masing untuk mencari di wilderness dengan cermat dan perlahan. Kemajuannya tentu saja lambat karena mereka semua ingin melakukan pencarian yang menyeluruh. Namun, setelah 10 tahun kerja keras, area pencarian telah meluas hingga mencapai 1 juta li di wilderness. Karena perintah yang diberikan Qin Yu di masa lalu, pasukan Menara Bintang tidak pernah pergi lebih dari 100.000 li ke dalam belantara untuk mencapai tempat yang lebih dalam. Binatang-binatang iblis di alam liar itu sangat tangguh, luar biasa tangguhnya. Dalam proses menyelami alam liar, kelima kekuatan lainnya telah menderita beberapa kerugian, tetapi pasukan Menara Bintang belum pernah menyelaminya lebih dalam sehingga tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Namun, yang paling aneh adalah, 3 tahun yang lalu, semua binatang iblis yang telah mencapai beberapa pencapaian dalam praktik tiba-tiba menghilang. Sejak saat itu, setiap kekuatan dari masing-masing kekuatan gagal menemukan satu pun binatang iblis tingkat jin dan di alam liar. Aneh sekali. Masih banyak sekali binatang iblis di alam liar, tapi kenapa begitu banyak binatang iblis tingkat jin dan menghilang? Kemana sebenarnya mereka pergi? Hal ini telah menjadi masalah besar bagi kelima kekuatan lainnya, tetapi Qin Yu sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, ia belajar memainkan seruling dan sesekali memainkannya bersama Lier yang memainkan sitar. Entah bagaimana, meskipun Qin Yu telah mempelajari seruling selama beberapa tahun, kemampuannya masih jauh lebih rendah daripada keterampilan sitar Lier. Keahliannya bermain catur tidak sebaik Lier, begitu pula keahliannya bermain seruling dibandingkan dengan kecapi Lier, tetapi ia sama sekali tidak keberatan. Ia terus bermain catur dengannya dan memainkan serulingnya sambil bermain kecapi Lier. Di rumah Pangeran Yu, Qin Yu dan seorang pemuda duduk berhadapan. Biar ku beritahu sesuatu, paman ketiga. Sudah 10 tahun berlalu, tapi kau dan Bibi Lier masih sama saja, sedangkan keponakanmu ini akan segera menikah dengan putri mahkota, kata putra mahkota dinasti Qin, Qin Guan. Qin Yu tercengang, lalu ia langsung berkata sambil tersenyum, dasar bocah kecil, kau belum cukup besar. Urusan paman ketigamu bukan urusanmu. Sebenarnya, Qin Guan sudah berusia 18 tahun.
Di benua Qianlong, di mana seseorang bisa menjalani upacara kedewasaan di usia 16 tahun, menikah di usia 18 tahun bukanlah hal yang istimewa. Paman ketiga, bukan aku kecil, tapi paman yang terlalu besar. Paman sudah besar, tapi masih jomblo, kata Qin Guan kesal. Tiba-tiba, Lier datang dari kejauhan, memegang nampan kecil berisi beberapa tandan anggur. Ia meletakkan nampan itu di atas meja, makanlah anggurnya, Qin Yu. Aku butuh waktu untuk memilihnya. Aku sudah mencucinya dengan saksama. Qin Yu mulai memakan anggur itu dengan gembira tanpa penundaan. Kakak, Hei Yu juga terbang mendekat. Ada apa, Xiao Hei? Jangan mencuri. Ini anggur pemberian Lier. Hei Yu membuka mulutnya dan menelan 7 atau 8 buah anggur sekaligus, membuat Qin Yu sangat khawatir. Hei Yu tersenyum, kakak, aku akan memberitahumu sesuatu yang menyenangkan. Oh, sesuatu yang menyenangkan. Apa itu? Qin Yu menatap Hei Yu dengan penuh rasa ingin tahu. Hei Yu berkata dengan bangga, aku akan menghadapi kesengsaraan surgawi 6 dari 9,5 tahun lagi. Benarkah? Qin Yu tercengang. Tentu saja, tapi, Kak, Ho Fei sudah melewati kesengsaraan surgawi 6 dari 9 beberapa tahun yang lalu, dan kekuatanku bahkan lebih lemah darimu. Mengapa sekarang aku harus mengalami kesengsaraan lebih awal darimu? Tanya Hei Yu ragu. Di Menara Bintang, Ho Fei sekarang yang paling kuat. Sebaliknya, Qin Yu belum merasakan kapan kesengsaraan surgawi 6/9 miliknya akan datang. Qin Yu berkata dengan senyum acuh tak acuh, siapa yang tahu? Secara teori, seharusnya aku sudah mencapai puncak tahap meteor akhir 10 tahun yang lalu, tetapi sejak saat itu aku selalu tidak bisa merasakan kedatangan kesengsaraan surgawi 6/9-ku. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Selama 10 tahun terakhir Qin Yu tinggal di benua Qianlong, Paman Lan pernah datang ke rumahnya. Qin Yu bertanya mengapa ia tidak dapat merasakan datangnya kesengsaraan surgawi 6/9, karena bagaimanapun juga, Ho Fei pun telah melewati kesengsaraan ini. Namun, Paman Lan hanya berpesan agar ia tidak khawatir dan tidak mempedulikannya. Meskipun Qin Yu belum melewati kesengsaraan, level jiwanya telah meningkat pesat. Berkat kebersamaannya dengan Lier selama 10 tahun, jiwanya kini hampir mencapai tahap awal Kongming. Perlu diketahui bahwa seiring dengan peningkatan jiwanya, kesulitan untuk meningkatkannya juga meningkat pesat. Qin Yu mampu mencapai tingkat jiwanya saat ini bukan hanya karena air mata meteorik, tetapi juga karena musik sitar Lier. Lier berkata sambil tersenyum, ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Pasti ada alasan mengapa kesengsaraan surgawi 6/9 datang begitu lambat. Kekuatanmu sudah cukup lama, dan jiwamu bahkan berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kekuatanmu, jadi secara teori itu akan segera datang. Baiklah, tidak ada gunanya khawatir, kata Qin Yu dengan nada acuh tak acuh. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Dengan memutar tangannya, sebuah pemancar muncul. Tepat setelah Qin Yu melakukan sapuan indera suci, wajahnya berubah drastis. Apa yang terjadi, kakak? Xiao Hei langsung bertanya. Qin Yu berkata perlahan sambil mengerutkan kening, pasukan Azure Dragon yang berjumlah lebih dari 10.000 orang telah dimusnahkan. Mengingat pesan yang dikirim Azure Dragon kepadanya, ia merasa bahwa mungkin kehidupan tenangnya tak bisa lagi berlanjut.